Ya, teman-teman, hari ini tanggal 15 April, teman-teman. Seperti biasa, saatnya untuk update emiten punya teman-teman. Cuma saya minta 4 bank aja, teman-teman, ya, walaupun tidak dipinta, akan saya update. Terus kepada teman-teman, terima kasih ya selama ini support di channel ini ya. Mungkin nanti yang tadi sore menerima notifikasi lope-lope, teman-teman ya, dari mulai Telkom sampai ke Max ya. MARK ya, TAPG dan lain sebagainya, ada MANG juga, ada MSK itu, ada CAM juga ya. Mungkin sudah menerima notifikasi. Terima kasih teman-teman atas komentarnya dan sudah saya catat teman-teman ya. Dan bagi yang baru memberikan komentar ada dari Bro Andi ya, nanti kita lihat juga untuk pegasnya. Terus untuk dari Bro Long Songmeng ya, terima kasih Bro Long Songmeng ya. Senantiasa suka support di channel ini, terus setiap video suka ditontonnya. Terima kasih teman-teman ya untuk semuanya juga. Dan untuk Bro Long Songmeng juga terima kasih banget teman-teman ya. Dari Bro Sawa Ahmad nih sering banget berkomentar. Terima kasih ya Bro Sawa Ahmad ya. Dari Bro Anugrah juga nih ya. Bro Anugrah terima kasih. Nanti untuk saham pipa kita bahas juga nih. Ini ada komentar dari siapa nih? Dari Andi Pratama ya, hari ini Zeto domestik beli 65 juta lot, yang jual JP asing mohon pencerahannya nanti kita bahas. Terus dari siapa ini, dari Luciana Sis ya. Sis Luciana Dewi 1431, KGGI menarik deh katanya 2 bulan lalu udah jelaskan posisinya mantap katanya Pak. Betul. Nanti kita bahas untuk KGGI. Jadi semuanya sudah saya bahas. Terima kasih ya dari San saja juga, nanti Mina kita bahas juga ya. Dari Bro Songmeng setiap ada video suka menontonnya, terima kasih Bro Songmeng ya. Terus dari Kupluk Gaming ya, apa ini bakal langsung di koper nantinya atau harus lapor dulu untuk mengubah saham? Nanti kita jelaskan juga teman-teman ya. Terus dari siapa ini, dari Tins OTW 1100 kah? Nah, nanti teman-teman silahkan dilihat untuk TIN nanti ya. Kita akan cek TIN. Nah, seperti teman-teman ya. Jadi kalau saya memberikan apa namanya komentar seperti itu. Jadi ada komentar baru kita tulis di sininya apakah ke 1100. Nah, seperti teman-teman. Sepertilah teman-teman ya. Jadi kasih tanda lope baru 100 di sini. Oke. Terima kasih semuanya teman-teman ya. Baik teman-teman, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang senantiasa memberikan support ya, baik yang like, yang share, teman-teman terima kasih, yang telah memberikan sabar juga terima kasih, yang telah mendoakan saya juga terima kasih, serta yang telah memberikan support berupa super tank, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan dikalikan 10 kali lipat. Dan saya berdoa semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan semua emiten yang saya bahas itu nanti temannya punya teman-teman sendiri ya. Oke, cukup pembukaannya seperti teman-teman ya. Kita akan bahas teman-teman untuk emiten yang pertama adalah BBRI. ISG dulu ya. Lupa. ISG kita walaupun ada kenaikan ternyata poren masih keluar 301,5 miliar dan BI sangat senang ya, sekarang 10,2 triliun transaksi di bursa di standarnya, dan hari ini di 6.441,68 atau 73 poin naik ya, 1,15%, teman-teman. Bagus teman-teman ya. Dan emiten-emiten mungkin ada beberapa emiten yang sudah mulai ketutup gapnya ya. Waktu yang terakhir di tanggal 8 itu teman-teman ya, semuanya sudah mulai ketutup sedikit demi sedikit ya. Oke teman-teman, nah itu teman-teman apakah ini adalah tonggak ya teman-teman, tonggak penurunan yang terakhir. Nah, kita harus lihat nanti gapnya, apakah semua gap sudah ketutup. Nah setelah gap itu nanti apakah ada penurunan lagi untuk koreksi. Nah kita tunggu koreksinya teman-teman. Kalau dia koreksinya sedikit tidak melampaui batas penurunannya dan dia cenderung meninggalkan PR-nya, nggak jadi masalah teman-teman. Yang penting dia sudah mulai mantul di area-area MA10 di bawah candle aja teman-teman. Seperti ini mantul di sini, maksudnya nilai koreksi bisa melebihi 6558 aja teman-teman ya. Sudah koreksi dikit teman-teman, tidak melebihi MA10-nya. Wah, itu udah keren banget teman-teman. Kenapa kerennya? Berarti dia sudah mulai istilahnya mau sudah mulai uptrend gitu teman-teman ya. Karena dia sudah mulai koreksi dan melebihi bukit sebelumnya teman-teman. Mungkin mudah ini kan bukit sebelum, cuman di sini di apa namanya diteragadikan waktu tanggal 8 teman-teman. Waduh, akhirnya turun kembali teman-teman. Tetap harus hati-hati. Ada gap teman-teman di angka 5.900, apakah untuk masa depannya atau tidak.
biarkan market maker yang mengaturnya. Kita hanya mengikuti aja, yang penting kita sudah tahu di mana target kenaikan yang akan kita take profit dan di mana penurunannya ketika teman-teman mau average ataupun mau dibiarkan ataupun teman-teman mau cut loss, itu terserah teman-teman ya. Baik teman-teman, seperti itu ya, masing potensi keluar, tapi biasanya teman-teman ya, ketika saya lihat sejarahnya ya, ketika kenaikan pun cenderung sebenarnya asing itu masuk ketika MA10 sudah mulai di bawah kena dan ada cenderung koreksian dikit teman-teman ya, baru dia melakukan akumulasi sepertinya. Jadi seperti yang ngikutin MA-nya teman-teman, tapi dia biasanya suka melebihi dulu kenaikan sebelumnya. Sini apa yang bukit tingginya lah, bukit tinggi sebelumnya. Ini kemarin sudah dilewatin, wah udah asik ya tanggal 8 tragedi. Nggak jadi masalah teman-teman. Terus mohon maaf teman-teman apabila saya kalau ngebahas suka ketawa-ketawa gitu, nggak apa-apa teman-teman ya. Sudah kita merah, teman-teman, kita nggak ada punya hiburan, teman-teman ya. Lebih baik kita nikmatin aja ya teman. Karena saham itu kalau nggak naik ya turun, kalau nggak turun sama naik ya sideways. Udah gitu aja teman-teman ya. Dari dulu sampai sekarang. Makanya saya bilang kalau dari dulu sampai sekarang begitu, kembalikan lagi ke hukum asalnya apa? Beli di bawah, jual di atas ya. Cuman kita kadang-kadang tidak tahu mana atas, mana bawah teman-teman ya. Makanya saya suka mematok ini teman-teman, punyalah 3 garis ini teman-teman ya. Atau teman-teman mau bikin 3 garis di setiap emiten juga boleh teman-teman ya. Langsung ya ke BBRI kita masuk. Ada teman-teman mau bikin 3 garis gitu ya. Contoh di BBRI ini. Tinggal cari aja yang paling atasnya di mana. Terus cari yang paling bawahnya di mana. Nanti tengah-tengahnya ditaruh teman-teman. Oh ini sudah melewati harga tengah ini, ke bawah lagi seperti itu teman-teman. Oke, untuk BBRI masih belum menutup tanggal 8. Nah, tanggal 8-nya belum tertutup, teman-teman ya. Jadi masih ada potensi ke atas. Dan kemarin juga waktu tanggal 10 April dia meninggalkan jejak kenaikan juga dengan gap juga, dan per hari ini ada si kepala merah keluar 3727-nya, dia meninggalkan jejak kenaikan juga, teman-teman. Tapi per hari ini ternyata 41,5 miliar foreign keluar lagi, teman-teman. Tapi semakin sedikit ya. Terus dana lokal juga masih keluar, teman-teman ya. Kemarin setelah dividend trap sini ya, terjadi penurunan, sekarang sudah mulai dibalas lagi teman-teman ini karena terjadi dividend trap di area kemarin ya, di angka 3794-nya. Nah, untuk smart money juga sudah mulai masuk kembali teman-teman ya. Kita cek untuk bandar foreign-nya teman-teman ya. Bandar foreign-nya ada YU, BK sudah mulai masuk teman-teman, BK sudah mulai masuk, RX juga sudah mulai satu gabungan. Sudah 2 hari ini ya BK sama RX masuk di BBRI ini. Menjadi pertanda baik lah teman-teman. Nikmatin nanti teman-teman, kalau dia tidak kuat bisa sampai ke angka 4149, cenderung dia mau downtrend kembali. Tapi secara teori teman-teman ya, ini sudah dilewati, ini sudah dilewati, dan ini sudah lewati. 1, 2 sudah dilewati, harusnya pertanda uptrend juga sudah bikin step 1, step 2 nih. Nah, ini adalah nanti kalau dia terjadi MA10 teman-teman ya, di bawah candle teman-teman, dan cenderung dia masih uptrend ke angka 4149 atau 4150, fix ini nanti buat PR-nya, maka biarin aja, jangan dihapus teman-teman ya. Nanti saya tidak mengasih tanda lagi penurunan sekarang mana ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk BBRI, bagus ya. Target sih teman-teman nih harus ke 4170-an lah teman-teman ya. Nanti yang sementara mungkin bisa ke angka 3800 ataupun ke angka 3985-an, 810 lah, 90 lah teman-teman. Ke arah situ. Lanjut ada BMRI. BMRI ya, kemarin dividend trap-nya juga masih meninggalkan jejak penurunan teman-teman ya. Lupa kemarin kasih tanda teman-teman sini. Ini satu si kepala merah dan tragedi tanggal 8. Nah, ini mana tanggal 8? Nah, ya ini sudah dipenuhi teman-teman, untuk BMRI sudah terpenuhi tanggal 8-nya untuk tragedinya, tapi dia meninggalkan jejak si kepala merah, artinya mau ke arah sini. Ini juga sudah mulai agak susah, Bu. Di sini sudah dilewati, tinggal ini doang teman-teman. Mudah-mudahan sini bisa naik lah. Soalnya MA10 lagi menuju ke atas. Ini tanda-tanda si kepala merah juga sudah mulai dilihat teman-teman ya. Dia cenderung mau ke atas teman-teman ya. Cuman ya pungutan masih belum ada teman-teman ya. Soalnya si poin masih keluar 68,4 miliar. Tetap harus hati-hati. Udah bikin step 1, step 2. Ini mungkin bodoh aja di step 3 teman-teman. Tetap harus hati-hati. Yang seperti BBRI juga sama teman-teman, harus hati-hati. Di sini ada gap teman-teman. Tapi kecenderungan 4 bank ini suka bikin gap teman-teman ya. Ini bukan gojang-gajingnya, mudahan di sini doang teman-teman ya, sudah nggak kemana-mana lagi ya.
Oke, untuk BMRI seperti itu ya, masih ada pembuangan, cuma secara candle sudah mulai membaik teman-teman ya. Apalagi EMA-nya sudah menuju ke atas, mudah-mudahan terjadi teman-teman ya. Target di angka 5020 sama di angka 5175-an teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman istilahnya mau ke atas lagi dikit, nah kalau sudah bisa mencapai targetnya, berarti dia sudah mulai benar-benar uptrend ya. Di sini target yang di tanggal 25 sudah disentuh dengan baik, tinggal di target tanggal 13.02-nya. Oke teman-teman, lanjut ya, ada BBNI. BBNI. Ya, DPD trapnya hanya sampai berapa persen teman ini? 374 kemarin udah dihitung ya berapa? 8% ya? 374. 374 biasanya sesuai dengan kemarin harga psikologisnya 4.550 ya. 4.450. Harusnya 8% teman-teman. Cuman ya cuma ke 5% doang ya. Ini dividend trapnya cuma 5% teman-teman. Ya cuma 5% kan harusnya 8% teman-teman. Udah saya coba biarin aja di situ teman-teman, nggak saya hapus, biarin aja ya. Secara MA masih sudah bagus teman-teman, MA 10 sudah mulai di bawah candle dan cenderung bertahan di situ. Kemarin DPD trap harusnya di 8%, malah turunnya hanya 5% aja. Dan si poin masih keluar di angka 219,7 miliar ya. Bandar lokal juga sama, masih ada pembuangan. Nah, hati-hati ya teman-teman ya, area penurunan di angka 4018 sama di angka ini sudah mulai bagus di sini nih. Ada si ekor hijau teman-teman yang terakhir di tanggal 8 itu kan. Ini belum tertutup gapnya, tapi gap yang ke atasnya sudah mulai ketutup dengan baik, bahkan dilebihkan. Target sedikit lagi pada ya ke tanah kenaikannya, kalau sudah lewat ke angka target angka 4.800 sudah dipastikan uptrend teman-teman. Setiap target suka kecapai terus teman-teman ya. Tinggal yang sini juga kemarin sudah tercapai dengan baik, tinggal yang di sini tanda kenaikannya sama di angka 4.800. Secara TA, teman-teman meninggalkan gap yang sangat lebar sekali, harusnya sih secara teori turun, cuman suatu saat mudah-mudahan ini menjadi PR yang akan datangnya. Mudah-mudahan karena secara emosi mulai bagus, tapi tetap harus hati-hati teman-teman ya, walaupun di Bank BBNI ini cenderung bagus teman-teman secara MA, tapi gap masih meninggalkan sisa. Mudah-mudahan ini menjadi masa lalunya nanti teman-teman. Nanti besok kalau tidak tercapai yang ini akan saya hapus besok aja. Oke teman-teman, untuk BBNI cenderung bagus, untuk TA-nya masih MA10 masih di posisinya di bawah candle ya. Mudah-mudahan ini tidak terjerumus ya ke angka 4 ribuan. Karena kalau terus 4 ribuan cenderung dia mau ke bawah lagi ya, dia sudah tidak bisa bikin step teman-teman ya. Ini kalau ada besok ada kenaikan berarti sudah bikin step di sini teman-teman ya. Step 1, ini step 2-nya di sini ya. Step 2-nya di sini. Karena kenaikan bisa ke level 4.500, tapi tetap ini harus ada gap yang sangat lebar sekali di sini teman-teman ya. Ini harus dipenuhi dulu ya. Tinggal si market maker-nya mau memenuhi kebutuhannya dulu untuk menuntaskan PR-nya, atau dia mau melanjutkan kenaikan juga sama. Ini juga PR dia untuk kenaikannya. Tinggal market maker-nya yang akan harus bergerak, teman-teman ya. Smart money sudah jualan kemarin hari ini, teman-teman ya, tinggal tunggu smart money masuk lagi. Tapi Foreign masih posisi penjualan ya. Lanjut satu lagi ada BBCA. Nah, ini empat bank ini teman-teman saya minta kepada teman-teman walaupun tidak diminta akan saya bahas. Nah, ini sudah ditunaikan teman-teman. Terakhir di tanggal 8 ini sudah ditunaikan sama di angka kemarin ya. Nah, ini harga ini juga di open gap. Kita hapus ini ya karena sudah tercapai. Di sini tinggal satu lagi, ini agak lama ya. Yang saya gariskan waktu tanggal 18 Maret ini ternyata masih tidak kuat teman-teman ya. Secara tembusan belum tidak kuat, hanya menyentuh dengan shadow aja seperti yang saya bilang. Kalau ketemu sama body oke, tapi kalau sama shadow aja tidak, teman-teman, tidak gitu ya. Hati-hati area penurunan yang sudah saya sampaikan di angka 7895 sama di angka 8398. 8398 turun nggak jadi masalah karena masih berada di posisi MA10 di bawah candle. Tapi kalau sudah mulai ke angka 77785, 7883 atau ke angka 769 juga tidak masalah karena masih punya tahanan di area penurunan di angka 7354. Kecuali kalau sudah mulai melalui 7354 ya teman-teman harus ke bawah lagi, artinya mau downtrend kembali. Tetapi mudah-mudahan ini menjadi PR di masa akan datangnya. Oke, sini karena kecenderungan seperti itu dari sini kan ini kan PR masa akan datang, tuh. Makanya setiap semua PR kan ada PR masa depan, ada PR yang harus dipenuhi teman-teman ya. Mungkin udah sedikit-sedikit dulu deh penuhi gitu kan.
Nanti kalau sudah tidak kuat dia akan turun lagi ke bawah. Seperti itulah teman-teman ya. Nah ini bagus teman-teman, BBCA sudah diambil lagi sama Bandar Foreign 69,4 miliar ya. Sini YU RX masuk teman-teman, bagus teman-teman ya. RU sama RX masuk kembali ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa kuat teman-teman karena sini cenderung 1 2 3 kali tidak kuat untuk lepas daripada 8595-nya. Nah, kalau dia sudah mulai tembus teman-teman, artinya kan si gunung kecilnya atau bukit kecilnya terlewati, apalagi sudah mencapai target 9.300 sudah dipastikan harusnya uptrend teman-teman ya. Dan isian juga sudah mulai bagus ya BBCA ya. Secara bandar lokalnya ngisi, foreign pun ngisi teman-teman. Harus hati-hati ya. Perhatikan ketika di sini teman-teman ya, ternyata hanya ngejok aja, ngejok. Hanya ngeprank aja, tiba-tiba bang ya kan terjadi lagi penurunan. Tetap harus waspada teman-teman, walaupun istilahnya emiten ini bagus secara fundamental. Ya teman-teman jangan all in, ingat ya walaupun di bank besar juga jangan all in, ikutin teori bandar teman-teman. Di bandar itu nyicil atau akumulasi. Seorang investor sejati juga tetap akumulasi, istilahnya nyicil, tidak all in teman-teman ya, tidak all in teman-teman ya. Semuanya investor itu nyicil teman-teman, maka kita tidak ngikutin gitu kan. Kita kan ilmunya juga terbatas gitu teman-teman ya, makanya dengan keterbatasan itu ikutinlah yang baik-baiknya teman-teman. Kalau teman-teman sebagai porenmologi ya silahkan gitu, kalau teman-teman sebagai bandarmologi silahkan, kalau teman-teman secara TA juga silahkan, tetap jangan all in teman-teman ya. Oke teman-teman, semua para pembelajaran juga teman-teman, kalau teman-teman perhatikan, kalau teman-teman masuk kelas pasti dibilangnya begitu kok teman-teman, jangan all in lah ya. Oke, kita lanjut ke emiten teman-teman ya. Oke, untuk BBCA udah seperti itu ya. Lanjut ada TLKM katanya. Ini TLKM harus lihat gap teman-teman ya. Nih. 10 Juli tahun 2012 terjadi gap ya, tahun 2012 10 Juli 2000 berapa? 2000 berapa? 2012 ya. 2012 TLKM, kita cek TLKM. Di sini dulu teman-teman, sekitar tanggal-tanggal segitu kita cek apakah sudah ketutup atau tidak. Tanggal 2012 ya, bulan Juli. Wow, ini mepet ke sono dong teman-teman ya. Yang terdekatnya di mana deh? 2014 juga ya. Ini Pak. Ini terdekatnya 2015 ya teman-teman ya. 2015. Saya tuh sampai ke ke berapa sih TLKM ya? Oh, sampai sini doang mentok di sini ya, di angka 2042 ya. Ini harus nanti jadi PR saya deh teman-teman ya, untuk TLKOM ya. Nah teman-teman ya, jadi TLKOM seperti itu ya. Nanti jadi PR saya deh ya, yang ini jadi PR saya nih. Saya tulis PR aja sini. Nanti kita cek ya. Harus dicek ya. Oke, kita bicara updateannya dulu teman-teman ya. Misalkan di sini teman-teman, ini adalah area si candle bullish teman-teman ya. Saya juga suka bilangnya candle si malakama teman-teman ya, untuk TLKM ini. Kenapa? Suatu saat dia akan ke sini ke angka 2046. Cepat atau lambat. Lambat artinya misalnya 1 tahun, 2 tahun gitu kan. Bahkan teman-teman kita aja sudah memeriksa sampai 2012, apakah bisa ketemu lagi? Bisa teman-teman. Kenapa? Itu adalah PR masa lalunya teman. Kadang-kadang kok ini turunnya sampai mentok banget sih gitu kan. Ternyata pas diperiksa teman, oh ternyata ini PR masa lalunya gitu kan, yang harus diselesaikan. Jadi dia punya PR masa lalu teman-teman ya. Istilahnya teman-teman, masa lalu pun masih bisa masih bisa diteliti teman-teman, bahasa ketika saya periksa BRMS sama apa yang sampai tahun 2000 sekian itu ternyata harga tertinggi di angka 6.000 di 600 itu ya. Saya agak sedikit lupa teman, tapi kalau sudah dilihatkan candlenya saya ingat teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk TLKM ya, secara teori ini harusnya nanti ketutup, mudah-mudahan nih saya bilang ini mudah-mudahan tragedi 8 ada tonggak awal untuk uptrend ya, mudah-mudahan, karena semua emiten yang tengah 8 tragedinya ternyata ditutup kembali teman, hanya meninggalkan jejak penurunan.
Nah, mudah-mudahan ini jejak penurunan nanti ke depannya ya. Jejak penurunan masa depan ada 1 sama 2 di sini teman-teman ya. Nah, ditambah lagi 3 nih teman. Maka ini sudah mulai terlihat jelas di sini ya. TLKM 241 itu. 24 kalau gede dikit deh. Bukan terlalu bawah ya. Ini jejak penurunan juga, dia menaikkan gap juga. Ini agak sulit teman-teman ya menembus di 2466-nya ya. Bahkan ke angka 2490 aja agak sulit ya. Sudah beberapa kali mau dicoba ditembus tapi nggak bisa. Padahal kalau sudah mencapai targetnya teman-teman ini sudah dilewati, artinya sudah mulai uptrend ya. Ini sudah mulai sebenarnya teman-teman, MA tersebut sudah mulai di bawah candle. Tetap harus hati-hati. Telkom kita lihat untuk posisinya, udah murah banget teman-teman. Telkom sudah murah banget di sini nih. Kemarin menyentuh harga murah bangetnya 2.200. Nah, tapi dia punya harga tertingginya ya di angka 4.000. Jadi mentok di 4.000 aja teman-teman ya. 4.000 berapa nih? 4.700-an ya. Nah, teman-teman udah ini sudah mentok banget. Isi mau kemana lagi gitu kan? Kembali aja waktu di sini harga murahnya tahun ini. Dia harga termurah itu sekarang teman-teman selama 10 tahunan nih. Selama 10 tahunan. MA10 sudah mulai di bawah candle, sudah mulai bagus tuh. Andaikan ada penurunan hanya sampai ke angka 2046 juga sudah mulai murah banget teman-teman. Dibiarkan aja nanti juga naik teman-teman ya. Perhatikan teman-teman untuk Bandar Foreign sudah ngambil ya 2 hari ini. 2 hari sudah ngambil, yang terakhir ngambil 35 miliar teman-teman ya. Bandar lokal pun sama. Di sini ada Foreign yang ngambil si YU, CC, AK, RX. Mereka masih keluar. Cuman RX sudah masuk, YU juga sudah mulai masuk. Tanda baik. Andaikan dia turun bisa ke level 2280-an ataupun menjemput yang terbawahnya sementara ini di angka 2046 teman-teman. Kalau 2046 sini kan tidak terdeteksi kan di sini kan. Nah, di sini tidak terdeteksi kan. Tapi di lukisan market maker terdeteksi dengan baik teman-teman ya. Smart money ketika kemarin masuk langsung bang gitu kan. Sekarang smart money sudah mengumpul lagi. Tunggu smart money yang lumayan tinggi teman-teman, biasanya ada kenaikan dong lumayan lah teman-teman ya. Ini juga teman-teman Telkom juga kan kayaknya belum dihitung harga wajarnya Telkom ya. Nanti kita hitung deh. Sekalian nanti kita hitung ya. Kita kasih keterangan di sini HW. Mudah-mudahan saya ada keburu teman-teman kita ngecek ya untuk tahun 2012-nya ya. Oke teman-teman, untuk Telkom isiannya sudah mulai bagus, secara MAU sudah mulai bagus. Tetap harus teman-teman memikirkan planningnya teman-teman ya. Ketika ada penurunan ke bawah bisa ke level 2050 ataupun ke angka 2287. Di situ ada gap, di sini juga ada si ekor hijau. Suatu saat dia akan ke sini. Mudah-mudahan ini menjadi tonggak sejarahnya, bukan tonggak sejarah lagi. Tonggak mulai uptrend teman-teman ya. Ini nanti mungkin PR-nya untuk masa depan. Mudah-mudahan ini PR untuk masa depannya. Oke, untuk Telkom sudah mulai bagus teman-teman pungutannya ya. Lanjut ada emiten CAM ya. Ada CAM, ada CAM. Campina itu di aku Ultra ya. Udah di itu ya video shot ya teman-teman. Target penurunan dilewati dengan baik teman-teman, 1 ya. Nah, ini juga sudah disentuh. MA10 sudah di bawah candle, target tanda-tanda kenaikan sudah dilewati dengan baik, ya, di bukit-bukit kecil sudah dilewati dengan baik. Ini yang kedua kali jasa. Tinggal 1 lagi di sini ya, di angka 200-an teman-teman ya. Perhatikan bandar lokal juga sudah mulai akumulasi dengan baik, bandar poin akumulasi dengan baik. Walaupun hari ini ada pembuangan, barang tinggal setengah lagi, lumayan teman-teman ya. Tunggu koreksian aja sampai jangan lepas daripada ada gap teman di sini. Mudah-mudahan bisa sampai sini ya koreksinya ya. Sekali mati ada gap sedikit, jangan lepas daripada MA 210 sama 20-nya. Nah, ini target penurunan, mudah-mudahan ini menjadi target penurunan masa depannya. Ya ada 2, teman-teman, ada gap kecil di sini. Nah, teman-teman, mudah-mudahan ya koreksinya tidak jauh daripada 157-nya ataupun di tengahnya nggak jadi masalah. Inginnya seperti itu, teman-teman ya. Ingat di sini sudah ada mulai ketokohan, teman-teman, harga wajar belum dihitung. Nanti kita coba hitung harga HW juga ya. Kita juga hitung nanti harga wajarnya. Oke teman-teman ya, untuk CAM udah bagus ya. Secara MA sudah mulai bagus, tinggal tunggu koreksinya aja. Biar dia bikin step, kalau sudah bikin step dan cenderung tidak turun dari level 155 cenderung aman. Dia sudah melakukan uptrend teman-teman. Dia mudah-mudahan sih terjadi ya teman-teman ya. Di tonggak di tanggal 8 itu teman-teman ya. Oke, target di angka 3374 teman-teman. Kita posisi deh. CAM ini posisinya di mana? Sudah mulai ada pungutan teman-teman di bandar lokalnya. Udah murah banget teman-teman ya. Ini emiten yang salah satu emiten yang di-up duluan, tetapi dia cenderung bisa melewati harga terendahnya di angka 737. Jangan tinggi-tinggi, kesini cukup teman-teman 415.
Kalau mau ke atas ya silahkan aja, belum pernah menyentuh uppernya tapi sudah melintasi area tengahnya. Kalau teman ke 965 ya silahkan aja. Punya harga wajar berapa sih ini? 200-an ya. Bisa ke situ kalau bandarnya mau, silahkan ya teman, bisa aja. Ada sudah ada ketokan. Sekarang posisinya lagi di posisi murah. Lagi posisi murah, teman-teman ya. Oke, teman-teman. Jadi walaupun turun sudah murah banget di angka 131, teman-teman ya. Bandar lokal akumulasi dengan baik, teman-teman. Foreign memang keluar tapi akumulasi bandar lokalnya cenderung membaik. Tapi foreign pun belum keluar banyak, teman-teman ya. Setengah, baru setengahnya aja, masih dia masih ada barangnya untuk si foreign termasuk CC ya. Oke, teman-teman, untuk CAM bagus ya. Tinggal tunggu koreksinya aja untuk bikin step. MSKY. Target kenaikan sedikitnya lupa di angka sudah kesentuh sebenarnya angka 200. Ini kalau harga wajar 200 ya. Ini mungkin sini teman-teman targetnya nggak, jangan jauh-jauh ya, ke 262 sudah cukup ya. Ataupun ke si kepala merah leher panjang nih di angka 288 sudah cukup. Kalau mau ke sini ya silahkan aja teman-teman ya. Soalnya posisinya sekarang juga masih posisi murah. Jadi dia dijual di antara harga tengah sama harga murah. Cenderung bermain di situ aja dari mulai tahun 2019. Hanya di situ aja ya. Yang di batasnya 727 tapi kalau 727 kan katanya jauh ya, oke kesini cukup teman-teman, 400 sudah cukup karena cenderung dia tercapai, apalagi sekarang ada ketokohan. Oke teman-teman, untuk CAM seperti itu ya. Ada MSKY. Lanjut, ini mah udah ketahuan teman-teman punya ketokohan gitu kan. Udah di bawah banget ya. Nah, ini target kenaikannya belum disentuh dengan body ya, hanya disentuh dengan shadow aja. Berarti ini tanda angka keramat belum bisa ditembus teman-teman. Dia meninggalkan jejak penurunan tanggal 9-nya, tanggal 8 sudah ditutup, tapi tanggal 9-nya tidak di angka 50 pas. Ya, ini si apa namanya, dia open bawah teman-teman ya, open bawah ya. Lebih baik sih ke bawahin dulu sih sebenarnya teman-teman ya. Ingat teman-teman, MSKY adalah punya ketokohan dan punya bandar. Jadi bandar kecenderungan pengen punya di harga murah untuk pengambilannya, nanti dijual di harga tinggi. Nah, sekarang sudah di angka berapa? 53 ya, 50-an. Smart Money sudah mulai masuk, bandar lokal juga sudah mulai masuk, Foreign juga sudah mulai masuk. Di sini Foreignnya ada YP sama AK, cenderung broker lokal yang nyamar jadi Foreign. Di sini ada PP sama MG teman-teman yang sudah mulai masuk ya. Dia terdeteksi sebagai bandar ya, tapi bandar utamanya si EP pasti di sini teman-teman ya. Target 102 tapi teman-teman harus ekstra sabar. Kemarin juga seperti up ke angka 62-nya teman-teman, 6162. Nah, ini bagus kan teman-teman, ada potensi. Dan MSK itu walaupun LK-nya kurang baik ataupun yang lain sebagainya, teman, tetap walaupun LK-nya kurang baik gitu, saham-saham ketokohan itu cenderung dia itu punya bandarnya teman-teman ya. Dia pasti punya bandarnya, istilahnya walaupun yang penting keluar LK-nya aja teman. Misalkan pahitnya seperti itu ya. Yang penting dia keluar LK-nya ya tiap 3 bulan sekali ya. Tiap kuarter 4 bulan sekali. Setiap kuarternya dia keluar aja teman-teman ya. Artinya dia akan cenderung terus dimainin sama bandar. Yang penting yang syarat PKPU tidak di PKPU kan ya, tidak dalam posisi PKPU, tidak dalam posisi equity negatif, teman-teman. Tokohnya tidak bermasalah secara hukum, aman, teman-teman ya, aman ya. Selain tiga hal tersebut masih ada, aman, teman-teman ya, walaupun LK-nya negatif, teman-teman ya. LK-nya negatif ataupun EPS-nya negatif, selama dia melaporkan kuartarannya aman, apalagi ada ketokohan, teman-teman ya. Cuma gitu cenderungnya teman-teman, kalau ada ketokohan ataupun ada bandarnya, cenderung dia pasti di harga itu diinjak teman-teman, diinjak sampai ke bawah sekali teman-teman, baru dia akan di-up lagi, nanti akan jualan lagi. Sepertilah kerjaannya teman-teman, dia punya siklusnya kok teman-teman ya. MSKY target terdekatnya ada di angka 62, di angka 73 sama di angka agak tinggi dikit di angka 102. Tinggal tunggu sabarnya aja teman-teman kalau ketokohannya. Ini udah nonton banget teman selama 10 tahunan ya. Ya terus ini udah bagus teman-teman. Kalau jangan ke 500 lah, ke angka 218 juga sudah cukup di harga murah. Ini harganya udah murah banget. Ini di angka 200 teman-teman ya. Ini ya 0,0 artinya. PR ratio-nya 0,0 teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Lanjut ya. Ada PANI teman-teman ya. PANI, Pantai Indah Kapuk, sama ada ketokohan juga ini teman-teman ya.
Kalau udah ke toko Hano cenderung aman sama teman-teman. Target saya di angka 19.000 teman-teman ya untuk si padi ini harga bandar teman-teman ya. Nah, ini kemana sudah dibetutin belum? Nah, ini sudah ditembus teman-teman ya. Yang target tanggal 8 ini ya. Ya betul, sudah ditembus. Tapi dia meninggalkan jejak penurunan, hati-hati sangat lebar banget. Nah, di angka 7851. Pungutan bandar lokal dan poin cenderung bagus, cuman per hari ini ada keluar tapi sedikit. Ini target kenaikan. Nah, ini belum ketutup teman-teman targetnya ya di angka 996 ya, baru ketembus sama saya tahu aja ya. Jadi ini masih bisa kesempatan ke angka 99 sini. Di sini aja teman. 9.980-an di sini dapat 6-an ya. Apalagi kalau sudah melewati angka 10 ribuan, uptrend, dipastikan uptrend. Kenapa? Karena MA10 sudah mulai di bawah candle ya. Si MA20 pun pasti sudah mulai dibengkokkan. Tetap harus hati-hati, dia masih punya PR di 781 juga ada gap yang sangat lebar sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk Pani bagus ya, pungutan juga masih bagus walaupun sekarang ada pengeluaran tapi sedikit teman-teman ya. Mungkin nanti ada kenaikan saya ke level sini teman-teman ya, gapnya ini ya, benar-benar gap ini ketutup ya dengan baik. Ini kayaknya PR gap belum ada yang banyak ketutup, tapi sebagian sudah banyak ketutup sih teman-teman ya, gap-gap yang waktu terakhir tanggal 8 ya. Tinggal si market makernya apakah yang seperti saya tadi bilang akan melanjutkan kenaikannya atau cenderung dibiarkan seperti kemarin lagi di jalurnya. Ini untuk mengupayakan untuk memperbaiki diri waktu tanggal 8. Tetap teman-teman, Pani targetnya saya di 19.000, tinggal tunggu waktunya aja teman-teman. Kita cek Pani posisinya di mana. Nah, ini kalau teman-teman nyangkut di 19.000 harusnya sudah mulai average teman-teman ya di sini ya. Sudah mulai average nih. Ini average yang ya sudah mulai average di sini, average teman-teman sini. Kalau teman-teman perhatikan ini udah seberapa persen di sini. Ya sekitar 40%-an kan di sini average teman-teman. Nanti kan average teman-teman kalau di harga nominal yang sama di sini di 14.000. Nanti kalau dari 14.000 lagi disuruh average lagi di sini. Coba lihat di sini ukur berapa persen ke sininya. Ya tinggal 30% teman-teman. Mungkin teman-teman nanti harganya sudah mulai di sini. Tinggal sedikit lagi kan ketembus. Nah, gitu teman-teman. Jadi average itu kalau saya sendiri suka memakai MA10 di bawah candle. Ini kalau teman-teman baru satu kali average, dua kali ya, satu kali di sini, satu kali di sini. Ada ikan dia turun lagi, udah biarin aja. Nanti juga kata teman-teman sudah mulai di 14 ribuan kan, artinya cenderung sedikit lagi gitu kan. Tetap tembusnya jangan sini. Ya 11 ribuan di sini kan ada sini. Pertama di sini, di sini mungkin teman-teman punya average di angka 10 ribuan yang masih bisa kejebut kalau teman-teman berada posisi kemarin beli di puncak. Contohnya seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, secara MA kalau cara untuk average-nya seperti itu teman-teman, itu yang dilakukan saya. Dan cenderung berhasil ketebus teman-teman, bahkan cuan gitu kan. Oke teman-teman, secara yang sudah mulai bagus, isian juga sudah mulai bagus, tinggal ini aja secara candlenya masih ada gap teman-teman, hati-hati di situ ya. Tapi teman-teman kalau punya perencanaan pengen beli di sini ya nanti teman-teman oke, saya beli di sini ketika akan ke bawah akan saya biarkan contohnya gitu kan, karena baru turun berapa nih, hanya turun 16%, saya masih bisa teman-teman menahan sampai 20% gitu contohnya. Tapi kalau sudah mulai turun ke bawah lagi nanti akan average ketika MA10 di bawah candle setelah 20% lebih, contohnya seperti itu teman-teman ya. Oke Smart Money masih pada keluar teman-teman, belum mengambil lagi yang signifikan, tunggu sampai Smart Money ngambil signifikan. Dan si bandar lokal juga cenderung ngambil lagi ada posisi untuk buybackan teman-teman konglomerat ya, mudah-mudahan bisa terjadi terus karena pungutan sudah mulai membaik teman-teman untuk si bandar lokalnya, Ponen juga sudah mulai ikut pungut kembali. Di sini untuk foreignnya ada siapa? Ada ZP teman-teman bagus 2,6 miliar. Dan di domestiknya bagus teman-teman, ada CLG ya untuk masuknya. Jadi mungkin besok kalau dia ada kenaikan bisa ke angka menutup gap yang tanggal 8 ya, karena belum selesai teman-teman ya. Oke lanjut, ada Feren di 123 katanya. Feren di 123. Ini angkutnya 123 Feren. 123 di mana 123? Nah, area sini ya. Area 121 nih. Ini target yang saya targetkan 121 ketebus. Apakah bisa ketebus? Bisa, teman-teman aja. Padahal apalagi sekarang MA10-nya sudah mulai baik. Ini target penurunan kemarin sudah dilewati dengan baik, kita hapus. Target kenaikan juga sudah dilewati dengan baik ya, dengan shadow lumayan teman-teman. Perhatikan di sini Feren punya gap ya di angka 82-nya. Nah, hati-hati situ ya.
Ada 2 di sini teman-teman. Nah, mudah-mudahan yang saya pikirkan mudah-mudahan terjadi ya bahwa nanti untuk masa depannya. Tapi kalau mau ke bawah lagi silahkan aja karena sudah disediakan garisnya teman-teman. Terus kepada teman-teman ya, setiap teman-teman saya melakukan ini tanda penurunannya, ini tanda kenaikannya, teman-teman harus melakukan planning ya. Contohnya planningnya saya ngambil sekarang ya, ataupun teman-teman nyangkut di 1 2 3 nih. Ukur berapa persen nih 1 2 3 dari sini ya. 26%. Nah, saatnya spread ya karena MA10 sudah mulai di bawah candle ya, tinggal menuju ke atasnya aja. Mungkin nanti teman-teman punya average di harga 100-an ya, sedikit lagi ketembus. Andaikan dia dibawa ke bawah lagi, udah saya biarkan aja. Nanti akan ngambil lagi sekitar MA10 di bawah candle lagi. Itu kan menuju ke atas. Nah, seperti teman-teman ya. Pungutan si parent ini kalau 121 pasti kejemput lah teman-teman. Kenapa? Karena perhatikan, bandar lokal juga sudah ngambil terus-terusan. Saya tidak punya tahanan di sebelah kiri. Hanya ada yang kemarin yang terbaru itu ketika terjadi tanggal 8 sama 9-nya. Itu area penurunannya. Itu ulah daripada market maker teman-teman ya. Nah ini market maker berusaha untuk memperbaiki dan tanggal 8-nya sudah diperbaiki sama dia nih. Tanggal waktu tinggi 90 ya. Waktu tanggal berapa nih tertembusnya? Tanggal 10 April. Ya, 10 April. Dia ada meninggalkan jejak penurunan. Semuanya hampir meninggalkan jejak penurunan di MA10. Coba perhatikan ya, teman-teman ya. Hampir. Oke, teman-teman, MA10 sudah di bawah candle tapi masih menuju datar, teman-teman. Nanti mungkin konfirmasinya. Dan si bandar lokal juga sudah akumulasi, smart money sudah mulai masuk. Apakah pertanda uptrend? Nah, itu teman-teman ya. Walaupun tidak uptrend, ini posisi sudah di mana? Kita lihat parent posisinya. Udah murah banget. Nah, ini emiten yang dijebloskan kan parent itu. Ini adalah emiten yang dijebloskan, artinya target utamanya itu di sini, teman-teman. Nah, teman-teman asal bersahabat dengan waktu, target utamanya di angka 200-an, 260-an lah teman-teman ya. Karena ini adalah emiten yang lagi saya teliti. Ini emiten yang dijebloskan ya. Emiten yang dijeblos, perhatikan. Langsung jeblos kan. Ini dia akan melewati biasanya listingnya ataupun harga. Kalaupun sini teman-teman ke angka IPO-nya lah teman-teman, minimal ke harga IPO-nya lah. Tapi tetap target utama saya di sini sambil saya meneliti mau berapa tahun pun tetap saya geser-geser terus target utamanya. Ketemunya di tahun berapa nanti kita akan lihat Y-nya. Y-nya siapa nih? Gitu kan. Nanti teman-teman udah berarti kalau Y-nya Exa cenderung harus lama nih. Saya sebenarnya untuk ke arah sana teman-teman ya. Untuk ke arah sana ini ketika teman-teman punya emiten-emiten yang baru IPO. Nah, itu untuk penelitian saya teman-teman. Nanti mungkin teman-teman sambil berjalan juga teman-teman nanti memahaminya ya. Oke teman-teman, seperti itu ya. Untuk si Feren ini 121 masih kejemput karena si bandar lokal terus akumulasi, Forex juga masih ada di dalam. Walaupun ada pembohongan yang sedikit aja, teman-teman. Smart money juga semuanya masuk. Tinggal nunggu smart money yang agak panjang dikit lah, agak tinggi dikit. Mungkin akan diat kembali. Tapi tetap harus hati-hati, area penurunan bisa ke level 82 sama di angka 89. Lanjut, ada Mang. Ada Manggung. Mang masih posisi downtrend teman-teman ya. Kemarin tragedi tanggal 26 dia bikin gap sudah ditutup dengan baik. Ini mah tidak ikutan tragedi ya tanggal 8. Ikutan juga tragedinya teman. Berarti masih bisa ada kemungkinan ke angka 34 teman-teman untuk Mang ini ya. Karena si bandarnya si market makernya belum bisa menutup ya di 34-nya. Smart money sudah mulai masuk, cuman Mang ini dalam posisi dia pembuangan teman-teman daripada bandar lokalnya. Bandar foreign cenderung habis tapi sudah ngebuang seperempatnya. Terakhir ya masih ngebuang teman-teman ya, masih ada kamar sedikit-sedikit, cuman ada posisi ngebuang tipis-tipis ya. Oke teman-teman, jadi untuk si Mang harap hati-hati soalnya masih posisi downtrend ya. Lebih baik nanti tunggu aja MA10 di bawah karena lagi menuju ke atas. Secara PR sudah tidak punya PR lagi teman-teman, hanya PR kenaikan aja. Oke, untuk Mang seperti itu ya. Jadi teman-teman ini secara MA masih posisi downtrend karena MA10 masih berada di atas candle. Tapi smart money sudah mulai masuk. Smart money masuk biasanya bagus teman-teman ya. Oke. Jadi untuk Simang sudah mulai bagus, tinggal tunggu aja smart money bukan smart money MA10 di bawah candle lagi menunjukkan. Apalagi dia masih punya PR terakhir tanggal 8 ya. Mungkin akan ke 1 ke 3 4. Ini target-target yang saya yang saya tandain teman-teman ya. Dia harus melewati angka 43 juga untuk melakukan uptrend biar dia melewati gunungnya. Ini target-target yang ada 82, bahkan saya punya target yang 161 di sini teman-teman ya.
nggak apa-apa yang tidak tercapai, tapi beberapa emiten sudah mulai tercapai tapi didownloadkan kembali. Ini sudah mulai bagus dari smart money-nya. Tinggal tunggu aja Bandar Lokal ngambil lagi sama foreign-nya ngambil lagi. Nanti ada pemetiknya biasanya peng ataupun nanti ada kenaikan sementara apabila tidak ada pengambilan daripada Bandar Lokal ataupun foreign. Kenaikan sementara bisa ke level 36 ataupun ke angka 39, teman-teman. Kalau 39 bisa cenderung hampir kembali teman-teman karena sudah melewati MA 10 sampai MA 20. Oke, teman-teman, untuk Mang seperti itu ya. Ada PTPS, teman-teman ya. PTPS Pulau Subur. Target penurunan sudah dilewati dengan baik satu. Nah, ini juga target penurunan sudah belum dilewati. Terutama ini target di tanggal 8 kan. Nah, tanggal 8 kan betul. Nah, ini sudah tertutup teman-teman tragedinya ya. Ini juga meninggalkan jejak penurunan ya di angka 63-nya. Terus sama teman-teman ya hampir semuanya meninggalkan jejak penurunan di MA 10-nya teman-teman ya. Perhatikan ya teman-teman ya. Seperti emang si market maker bisa merencanakan seperti itu ya teman. Luar biasa ya. Nih, perhatikan teman-teman ya. Di 70 ya. Target mungkin ini sudah kita pindahkan ke depan teman-teman ya. Ini jangan deh, ini bukan target kenaikan tapi di sinilah teman-teman di gapnya. Ini ada gap kecil teman-teman di sini nih. Nah, ini target teman-teman ya. Ini kalau dia sudah bisa melewati angka 74 cenderung akan uptrend. Kenapa sudah melewati gunung kecilnya? Nah, mudah-mudahan ini menjadi PR masa depannya ya. Mudah-mudahan menjadi PR masa depannya. Target bisa ke angka 87 teman-teman untuk PTPS ini. Secara MA juga sudah mulai bagus, cuma di bandar foreign belum melakukan aksi ya. Hanya bandar lokal aja ngambil keluar dikit masih keluar, tapi dia masih banyak barang. Ingat ya, si PTPS masih banyak barang teman-teman ya, si bandar lokalnya. Terus ini smart money juga sudah mulai masuk, tapi tidak ada yang signifikan pengambilannya, hanya cenderung tinggal tidak sampai 3 hari atau 4 kali dia ngambil hijau terus semakin meningkat. Nah, biasanya itu tanda-tanda kenaikan yang akan signifikan nanti manfaatin itu teman-teman ya. Mungkin untuk targetnya bisa ke angka 81 aja dulu ya untuk mencapai targetnya teman-teman. Si kepala merah di sini. Ya, nah, sini teman-teman. Susah amat pasnya ya 81 82 lah teman-teman di situ ya. Kita harus hati-hati dia masih punya PR di angka 59 teman-teman ya. Oke, teman-teman untuk PTPS seperti itu ya. Cenderung sudah mulai bagus, cuman ini tinggal cek aja ke angka 75 lebih dikit aja 77 ataupun ke angka target sini. Kita harus target di sini deh. Nih ya. Biar kelihatan langsung uptrend teman-teman. Tinggal tunggu kalau sudah sampai sini tinggal tunggu koreksinya teman-teman ya. Koreksinya tidak bisa melewati area sini nih ya. Cenderung bisa uptrend teman-teman ya. Oke, teman-teman sudah saya kasih tanda ya untuk target kenaikannya. Tetap ya harus hati-hati area 66 sama di angka 63 karena di sini udah ada di 51 sudah menunggu juga teman-teman. Tinggal teman-teman melakukan kalau secara MA, secara candle masih posisi menurun, tapi secara MA sudah mulai di bawah candle. Sudah tinggal istilahnya tinggal Lanjut ada Inet, teman-teman, ada Inet. Inet sudah pas banget di tanda kenaikannya, teman-teman ya. Kita hapus aja ya, sudah dilewati. Nah, dia juga penurunannya sudah dilewati ya, yang 20%-nya. Ini kita lakukan percobaan nanti deh teman-teman ini ya. Takutnya ngagokin ya. 98 juga sudah dilewati, tanggal terakhir di tanggal 8 juga sudah mulai pas teman-teman ya. Dan dia seperti biasa kan meninggalkan jejak penurunan di bawah MA-nya di sini. Ya, di angka 10. Mudah-mudahan ini menjadi masa depannya gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ya. Ini juga target penurunan di angka 83 karena ada gap di sini ya. Nah, hati-hati ya situ teman. Ini sudah meninggalkan jejak kenaikan. Nah, ya. Sudah mulai uptrend teman-teman nih. Yang di sini bukit kecil sudah mulai dilewatin, kemarin sudah mencapai harga target PR rasionya. Sekarang sudah mulai MA semua di bawah candle. Cuman ada cuman. Perhatikan si bandar lokal lagi jualan, hati-hati teman-teman ya. Ini si bandar lokal. Kenapa katanya naik? Karena dimakan teman-teman, karena tahanan si bandar itu dimakan teman-teman, bandar lokal ataupun dimakan teman-teman. Jadi sama mungkin bandar bisa jadi bandar luar gitu teman-teman ya. Sama teman-teman kita juga banyak yang makan. Jadi terlihat jelas di sini di sininya merah tapi ada kenaikan artinya dimakan teman-teman seperti itu teman-teman ya. Nanti teman-teman smart money kan kemarin masuk di sini terjadi kenaikan ya di sini ya dikit lumayan teman-teman. Kalau teman-teman seharusnya kalau pingin si NET ngambil aja di bawah
Terus teman-teman harus perhatikan yang namanya sideway-nya, terus smart money-nya. Teman kalau smart money sudah mau ngumpul seperti ini, udah siap-siap tuh nyicil gitu kan. Karena benar juga nyicil gitu. Teman-teman kita lihat ini posisi di mana, jangan sampai teman-teman eh, beli ketinggian ataupun kemurahan. Nah, posisinya dia sudah lepas daripada harga murahnya, posisinya sekarang di antara harga tengah sama harga murah. Tengah-tengahnya lah teman-teman ya, cenderung teman-teman bisa melakukan aksi aja. Nanti kalau teman-teman ambil sekarang, potensi ke harga murahnya seberapa, nanti mungkin kalau di average nanti harga teman-teman di angka 82. Target kenaikan hanya di angka 172 contohnya seperti kali emiten yang di up duluan teman-teman ya. Oke, karena dia belum punya satu siklus. Kalau sudah punya satu siklus, contoh gini naik, turun, naik aja teman ke sini. LK-nya tidak baik, cenderung negatif, grafik ini naik bandar seperti itu teman-teman ya. Ini targetnya ada paling tinggi di angka 2285, jadi jangan lebih-lebih dari situ teman-teman ya. Oke, teman-teman, target sementara ini ke gapnya aja di sini teman 134 ya. Ini targetnya. Bisa aja ke PR ratio silahkan aja teman-teman. Cuma kalau saya dari sini aja, target di sini aja ya. Kemarin belum ditulis ya, 1504 aja sini. Tetap waspada karena area penurunannya sangat terlihat jelas. Terus si bandar lokal sama cenderung masih jualan. Oke, teman-teman, untuk ini seperti itu ya. Teman-teman walaupun beli sekarang contohnya masih posisi antara harga tengah sama harga murahnya. Tinggal teman-teman melakukan planning aja. Secara EMA juga sudah mulai bagus. Mudah-mudahan bisa targetnya ke angka 135. Tetapi kalau market-market berencana lain, hati-hati kalau tidak lepas dari 106 masih posisi aman. Kalau sudah tidak lepas dari situ cenderung ke bawah, hati-hati. Dia sudah mulai mendekati MA 200 teman-teman ya. Lanjut ada obat. Obat kalau nggak salah itu deh teman-teman ya. Akan bagian dividen deh. Ya. Coba cek sebentar ya. Saya cek dulu sebentar ya. Tuh teman-teman ya. Emiten afiliasi Dahlan Iskan, obat tebar dividen 100%. Ada ketokohan juga teman-teman ya. Oke teman-teman, informasi seperti itu ya. 100%. No. Oke, obat teman. Targetnya sudah tercapai dengan baik teman. Satu, target penurunan sudah tercapai dengan baik. Yang kedua, kemarin waktu di sini juga sudah tertembus dengan baik. Di target kenaikan sudah ditembus dua kali, 1, 2 kita. Nanti tinggal satu lagi juga sudah tersentuh dengan shadow. Nah, seperti biasa yang saat tadi teman-teman perhatikan di sini ya. Semua emiten hampir sama begini, teman ada gap sedikit ya. Nah, teman-teman di sini juga ada dua tanda penurunan, teman-teman di sini nih. Nah, kalau ini ya, anggap aja pas, apa kita hilangkan aja ya. Kalau ini jatuhnya support teman-teman ya, bukan tanda penurunan. Nah, kalau sini baru tanda penurunan. Ini tanda kenaikan sudah dibikin juga sama dia, teman-teman perhatikan ini sudah si kepala merah teman-teman ya. Nanti potensinya kita nanti ukur deh teman-teman untuk obat ini ada dividen ya. Nah, DP dividen kita kasih tanda teman-teman. Oke teman-teman, untuk obat akumulasinya bagus, ada apa? Ada ketokohan seorang Dahlan Iskan ya, DI Dahlan Iskan secara TA MA-nya menuju ke atas, artinya apa tapi tetap harus hati-hati. Secara candle masih meninggalkan gap ya. 1, 2 ada gap 2. Tapi untuk target tanggal 8 dia ikutan kan? Ikutan dan sudah ketutup dengan baik. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ini kalau dia koreksi bagus teman-teman, koreksi ke level sini aja nih. 571 aja. Step 1, step 2. Uptrend teman-teman ya. Seperti itu teman-teman ya. Kita obat ya. Kita lihat posisi. Ya, posisi dia masih di harga tengahnya, masih ada peluang ke angka 884. Cenderung dia tidak melebihi harga opernya, artinya masih ada peluang bisa terus teman-teman naik ya. Mudah target saya di sini teman-teman di angka 847 ya. Oke, teman-teman, pungutan bagaimana bandar lokal cenderung ngambil, foreign cenderung ngejual ya, hati-hati ya. Foreign cenderung ngejual, perhatikan di sini ya. Jadi bandar-bandar foreign sedang diambil teman-teman. Oke, untuk obat seperti itu ya, cuma hati-hati area sini aja teman-teman. Saya khawatir area sini si market maker memberikan rencana lain teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terjadi rencana itu, hanya koreksi punya ke angka 577. Bisa jadi dia menjadi uptrend, maka sudah bikin step 1, step 2, artinya mau melanjutkan kenaikannya. Apalagi mau ada dividen, nanti mungkin kalau dividen trapnya kita akan hitung teman-teman ya. Oke, untuk obat bagus, cenderung bagus secara MA, pungutan dari bandar lokalnya bagus, cuman sayang bandar foreign cenderung keluar teman-teman ya. Oke, kita cari lagi ada care teman-teman, care. Care.
Posisi downtrend teman-teman ya, perhatikan ya, MA10 masih berada di atas candle. Nanti mungkin ada kenaikan sementara. Target tanggal 8 mana? Nah ini nih. Berarti dia belum mencapai target di tanggal 8 di sini ya, dari gap di sini nih. 204 teman-teman itu ada targetnya. Nah, ini ada target kenaikan nanti ke angka 2110. Ini target 3 teman-teman, sekali 2 di 231 ya teman-teman. Posisi masih posisi dia downtrend teman-teman ya. Masih belum maju menuju candle. Perhatikan ini untuk 191 area penurunannya. Nah, kabar baiknya apa? Kabar baiknya bandar lokal terus akumulasi. Jadi penurunan ini ternyata diakumulasi sama bandar lokal dan bandar foreign cenderung ke menjual. Artinya si bandar lokal ngambil barang-barang foreign. Teman-teman ini smart buy sudah mulai masuk dan terjadi kemarin kenaikan dikit. Teman-teman lumayan, teman-teman walaupun dikit tapi lumayan, teman-teman ya. Kita lihat CARE ini posisi di mana, teman-teman ya. Posisi dalam posisi antara harga tengah sama harga murah, teman-teman ya. Berarti ini emiten yang di up duluan, langsung di downtrendkan. Nanti teman-teman kalau dia naik bisa ke level setengah sini ya, di 368. Teman-teman bisa ke angka 26 juga bagus, teman-teman di sini ya. Nah, sini aja bisa tembus ke dua angka ini. Ini target kita sudah tercapai dengan baik, udah bagus banget teman-teman ya. Sekarang Nah, sekarang lagi tunggu putar baliknya aja, teman-teman ya. Mungkin ini nanti ada kenaikan sementara bisa ke level 210. Tapi kalau dia sudah mulai bisa melewati 210, artinya kan ke angka 217. Nah, dia cenderung uptrend. Tapi kalau masih melewati, tidak bisa melewati, artinya masih posisi downtrend, teman-teman ya. Cuman bagusnya itu karena ini dalam posisi tidak terlalu mahal, masih posisi di antara harga tengah sama harga murah. Dan dia tidak mau menembus harga murahnya, teman-teman ya. Cenderung ditahan yang ke 79 aja gitu kan. Saya punya di 107 ya untuk area penurunannya ini, area penurunan di sini sudah dilewati, berarti sudah lama teman-teman nggak dibahas ini ya. Sampai di sini aja di angka di bulan Januari aja ketembus di angka Februari itu tidak ada yang ngasih tahu gitu kan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nah, dia step 1, step 2 teman-teman, kalau ini terjadi kenaikan berarti step 3 artinya masih posisi uptrend karena apa? MA 200 masih di bawah candle. Nah, seperti itu teman-teman, mudah-mudahan menjadi area step 3-nya ya. Makanya harus bisa melewati area 231. Nanti bisa targetnya ke angka harga tengah di sini. 277 sama di angka harga tengah di 372. Kalau dia sudah mulai bisa mencapai lagi harga tertingginya di angka 594, fix ini milik siklus, memiliki siklus, teman-teman. Nanti kalau mau bawa ngambil di bawah aja, gitu teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk CARE seperti itu ya. Posisi jangka pendeknya masih posisi downtrend, tetapi kalau jangka panjangnya MA200 masih menuju ke atas dan pungutan daripada bandar lokalnya cenderung baik. Dan posisinya pun tidak mahal, masih di harga murahnya teman-teman ya. Masih keluar di bawah harga tengah dan di atas harga murahnya. Cenderung masih santai lah teman-teman ya. Jadi teman-teman juga kalau bukan ke bawah juga masih bisa melakukan average dan tidak terlalu mahal gitu teman-teman. Itu maksud saya. Jangan sampai teman-teman nanti beli ketika sudah dilewati harga tengahnya di sini, udah mahal itu teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti itu ya untuk CARE ya. Ada real katanya harga wajar, laba naik. Untuk itu kita untuk harga wajarnya kita pending sebentar. Kita satuin di sini nih ada beberapa emiten ya. Langsung kita ada lihat pas teman-teman ya. Ada pas, ada beberapa emiten yang harus kita harus kita hitung harga wajarnya. Pas ini masih posisi pembuangan daripada bandar foreignnya ya, cenderung banyak banget kemarin hampir 1,6 miliar. Tapi per hari ini ngambil 8 juta teman-teman. Kita lihat siapa yang ngambil. Si AK teman-teman ngambil ya. Posisi masih posisi downtrend. Ini fast to furious. Fast to furious. Fast food ya. Ya sudah mulai di harga murah banget selama 10 tahunan. Ini ada sentimen negatif teman-teman ya untuk ini. Ini ada sentimen negatif, jadi teman-teman harap bersabar aja di sini ya. Ini emiten juga, coba cek deh teman-teman ya. Bid turnovernya cenderung wajar teman, tidak terlalu mahal, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit ya, cenderung wajar. Masih posisi downtrend dan per hari ini itu sudah mulai di harga murahnya selama 10 tahun di sini ya. Malahan sudah mencentuh harga sedikit agak murah banget ya. Lebih baik teman-teman tunggu aja sampai MA10-nya di bawah candle ya dan menuju ke atas. Ingat, ini MA10 di bawah candle tapi tidak menuju ke atas. Lebih baik tunggu aja MA10 di bawah candle menuju ke atas aja. Ya ini kalau target kenaikan makin banyak teman-teman, tinggal nunggu sentimen positifnya aja teman-teman ya.
Karena seperti teman-teman seperti biasa isunya gitulah teman-teman isunya ya. Banyak pemboikotan teman-teman ya. 211 ini area kenaikannya. Nanti mungkin biasanya area kenaikan sementara tidak jauh-jauh lepas sini nih. Ini juga sudah menjadi 163. Nah, ini harga kenaikannya terus ini, ya 119. Ini sudah posisinya murah banget. Tinggal tunggu positifnya aja, berita positif aja teman-teman ya. Biasanya suka berita positif itu suka baik teman-teman ya. Kita jangan jauh-jauh dulu teman-teman mainnya ya. Nah, sini sama sini aja dulu ya. Kita cek di sini ada gap ya. Ini ada si kepala hijau nih. Tapi itu kepala hijau kita pending dulu teman-teman ya untuk pembahasan ini. Nah, di sini aja teman-teman. Udah sampai sini aja nih dulu ya, di angka 700-an lah. Yang lain-lainnya di sini ada juga sama si kepala merah di sini. Oke, yang terdekatnya itu teman-teman ya, sini nih di angka 216 ya, tapi sekarang posisinya lagi posisi pembuangan dulu, hati-hati aja. Ini posisinya nggak baik teman-teman ya, lebih baik teman-teman santai aja sampai ada berita positif ya. Ini cenderungan dari beritanya aja sama-sama sebenarnya teman-teman ya. Kalau LK-nya bagaimana katanya LK-nya? Kita lihat deh ya. Penasaran katanya. LK-nya kita cek. Oh, udah notasi khusus juga teman-teman, hati-hati ya. Hati-hati ini L ya. Coba lihat L apa? Perusahaan tercatat belum menyampaikan, oh kan belum menyampaikan laporan keuangan. Tuh, negatif kan teman-teman ya. 3 bulan terakhir, 3 kuartal terakhir negatif kan. Negatifnya lebih besar kan. Nah, hati-hati teman-teman. Ini tidak dimiliki sama seorang bandar karena masih negatifnya 0,07 ya. Kecuali kalau PR rasionya gede, ini juga sudah 0,0 artinya masih posisi konfirmasi. Lebih baik teman-teman tunggu aja. Tunggu aja sampai ada pungutan daripada bandar lokal atau saya bilang gitu teman-teman ya. Kenapa saya bilang merugikan market adalah cerminan teman-teman ya. Baik berita ataupun sentimen ataupun dari manapun ya. Lihat aja sini ketika sentimen yang negatif, walaupun saya tidak tahu berita ada berita apa gitu kan. Contohnya gitu ya. Kan kita sudah pernah tahu lah teman-teman beritanya untuk pas ini ya. Cenderung lihat nih, terlihat jelas kan bahwa si Foreign itu keluar, barang lokal pun keluar. Cenderung seperti tidak mau mengurusin. Apakah rugi? Tidak. Mereka sudah untung duluan. Tinggal siapa yang mau nerimanya aja. Dan nanti kalau mau di-up lagi, berita positifnya ataupun sebenarnya LK-nya keluarin aja terus teman-teman. Jangan sampai dia jangan sampai dia tidak melaporkan LK-nya. Cenderung semakin memburuk teman-teman. Lebih baik mau rugi juga lepasin aja teman. Karena kalau dia positif artinya nanti ada konfirmasi, biasanya si bandar foreign ngambil secara signifikan. Ini ngambilnya baru sedikit-sedikit aja nih, sedikit-sedikit untuk kenaikan sementara teman-teman. Oke teman-teman, untuk pas seperti itu ya, hati-hati. Lanjut ada meja teman-teman. Meja pas banget di tanda penurunannya. Biarkan aja MA10 masih berada di bawah candle. Ini target kenaikan sudah lama meja ya. Ini target sudah tercapai di sini teman-teman ya. Ini juga sudah tercapai dengan baik. Nanti mungkin ada target kenaikan di sini teman-teman sini ya. Di angka 40 berapa nih? 407, cuma nanti ini untuk masa depan aja. Karena posisi sekarang itu dalam posisi downtrend. Kita kasih tanda dulu teman-teman ya. Saya belum masuk ngasih tanggal, biarin aja dulu karena posisinya ini posisi downtrend ya. Hari ini menyentuh dengan shadow teman-teman, nanti ada kayak sementara biasanya tidak bisa melewati angka 398, mungkin di arah tengahnya di angka 377 ataupun di angka 349. Karena posisi bandar foreign lagi keluar, bandar lokal pun demikian teman-teman ya. Ini lagi berusaha jualan di harga atas untuk meja ini ya. Kita cek meja. Terlagi tanggal 8 bagaimana? Nah, di sini ya. Nah, ini ya. Terlagi tanggal 8-nya berarti dia meninggalkan jejak kenaikan di angka 437 teman-teman ya. Yang lain dia meninggalkan kenaikan karena ini sudah melewati, coba lihat itu meja ini posisinya di mana. Ya sudah melewati overnya, artinya ya wajar lah teman-teman kalau dia
istilahnya diturunkan karena sudah hampir dikit melewati overnya. Ini sudah ketinggian, hati-hati sudah ketinggian, biarkan aja dia sampai ke level, bisa jadi ke level 136 lagi teman-teman ya. Dia sudah bikin siklus 1, teman-teman siklus 2 ya. Tinggal kalau dia ada kenaikan sementara ya ikutin aja. Jadi teman-teman kalau ingin kelihatan kenaikan sementaranya, setting aja 15 menitan teman-teman ya. 15 menit lah. Nanti teman-teman udah ketahuan, oh masih posisi downtrend nih, gitu kan nih. Ya. Nanti kalau mau ngambil kenaikan sementaranya, teman-teman ditarget di sini nih. Targetnya di angka 343. Nah, ini MA10-nya kan sudah mulai berada di masih di bawah candle di sini ya. Ini dulu kalau ada dorongan lagi, teman-teman kalau ngambil di angka 336 aja. MA sudah di bawah candle, ada MA20-nya ya tunjukin ke atas saja. Udah cenderung bisa uptrend teman-teman. Bukan uptrend, apa namanya, ada kenaikan sementaranya. Mungkin bisa ke level 344, bahkan ke angka 368. Nah, cuman ya teman-teman harus ambil yang 15 menitan aja gitu kan. Oke, teman-teman seperti itu ya. Ini soalnya dalam posisi downtrend, hati-hati ya. Ini kalau tadi kan saya pakai day trade, jadi posisinya downtrend. Pembuangan juga masih posisi pembuangan. Target penurunan di angka 259, coba di mana 259? Oh, masih di area harga mahalnya teman-teman ya. Kalau pengen di area sini teman-teman nih. 244. Ada nggak 244? Di sini ya 269 di sini. 244 nggak ada sih. Langsung ke 192 ya. Di sini ada nggak ya tanda-tanda penurunan ya? Kita kira dikit deh. Ada satu di sini teman-teman. 266. Ada seekor merah di sini teman-teman. Oke, teman-teman itu tambahannya dari saya teman-teman ya. Oke, yang intinya emang si PJ dalam posisi downtrend. Lebih baik teman-teman santai aja kalau mau ngambil, jangan terburu-buru walaupun ada kenaikan, bisa kenaikan sementara aja karena posisinya lagi diturunkan dari harga mahalnya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman yang bisa saya sampaikan dulu ya. Nanti mungkin ada beberapa emiten lagi yang akan kita bahas ya untuk saat ini karena sudah mulai agak lumayan panjang teman-teman ya. Disudahi dulu untuk malam ini. Sampaikan salam untuk keluarga di rumah dan tetap jaga kesehatan dan ciao.